Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hyarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dalam MOOC Merawat Kesehatan Mental Keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Nah, pada kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa menguatkan keluarga. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana penguatan keluarga, pencegahan, dan juga deteksi dini permasalahan keluarga. Yang kedua adalah hal yang membuat baiknya fungsi keluarga. Nah, itu cenderung related sama budaya-budaya yang dianut gitu ya. Kemudian ketika kita bisa seimbang gitu, kita bisa harmoni di keluarga, otomatis itu akan berdampak pada bagaimana hubungan kita dengan keluarga lainnya gitu ya, dengan rukun tetangga, dengan rukun warga, atau dalam suatu desa seperti itu. Nah, apa saja sih yang menjadi kekuatan dari sebuah keluarga? Ada indikator-indikatornya ya teman-teman. Yang pertama ada apresiasi dan afeksi. Jadi bagaimana kita memberikan apresiasi yang cukup kepada pasangan kita, sekecil apapun itu. Misalnya bisa bangun pagi, sebelum-sebelumnya sering telat bangun, atau mungkin mengapresiasi ketika mereka membantu kita, orang tua kita membantu kita, anak-anak kita membantu kita. Kemudian bagaimana kita bisa mengenali bahasa cinta mereka gitu ya. Ada yang suka dengan afirmasi kata-kata, ada yang suka diberi hadiah, ada yang merasa dicintai ketika ditolong, seperti itu. Dengan kita paham bahasa cinta pasangan kita, dengan itulah kita jadi lebih mudah gitu untuk bisa menjaga keharmonisan, menjaga keromantisan dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi positif. Komunikasi positif ini tidak selalu membicarakan hal-hal yang positif gitu. Kita juga bisa menyampaikan keluhan kita dengan cara-cara yang bijaksana. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa terus menjaga komitmen dari pernikahan. Dari beberapa agama yang saya ketahui, pernikahan itu adalah perjanjian yang sakral ya, perjanjian yang melibatkan Tuhan di dalamnya, melibatkan nilai-nilai spiritualitas. Dengan kita mengingat komitmen itu, semoga kita bisa terus mempertahankannya gitu. Tidak lupa gitu ya, di 5 tahun pertama mungkin masih terasa hangat ya komitmen itu, akad gitu ya. Tapi tahun ke-10, tahun ke-15 tidak ada yang tahu gitu. Jadi bagaimana kita terus menjaga komitmen itu antar pasangan kita, dengan cara apa? Dengan cara memperbarui visi-misi kita, dengan cara kira-kira ada yang perlu dirubahkah, ada yang perlu diperbaikikah, ada sikap-sikap yang perlu diubah atau mungkin dihilangkan gitu. Nah, yang keempat adalah memiliki waktu luang yang cukup bersama keluarga. Jadi bagaimana kita bisa punya waktu penuh dengan keluarga tanpa disambi dengan aktivitas apapun. Nggak disambi kerja, nggak disambi baca medsos, nggak disambi nonton film, tapi pure untuk diskusi, untuk ngobrol bersama keluarga. Program-program penguatan keluarga ini sebenarnya bisa dimulai dari sedini mungkin ya. Jadi nggak cuma untuk pasangan saja gitu. Di sekolah pun ada kok pendidikan untuk keluarga. Jadi menjelaskan fungsi pernikahan, menjelaskan fungsi ibu, peran ayah, peran orang tua. Kemudian meningkatkan kesadaran kepada anak-anak, kepada anak-anak SD, SMP, SMA untuk tidak buru-buru menikah, alias menikahlah ketika memang sudah siap. Nah, beberapa program penguatan keluarga ini sebenarnya bisa dimulai di sekolah. Jadi bagaimana anak-anak baik di SMP, SMA maupun mahasiswa gitu ya, mengenal definisi pernikahan, tujuan, dan juga peran sebagai istri, peran sebagai suami, peran sebagai orang tua, dan juga konsekuensi yang dihadapi pasca menikah. Ini yang cenderung terlupakan ya. Jadi seringkali seminar-seminar pranikah gitu cenderung mengunggulkan ayo segera menikah, tapi tidak menjelaskan konsekuensi dari pernikahan itu. Peran-peran yang harus ditanggung, yang harus dijalani pasca menikah itu juga perlu menjadi bagian dari psikoedukasi. Kemudian yang kedua adalah program edukasi pasangan. Ini sebenarnya di beberapa
waktu ya, saat ini sudah banyak ya, ada program persiapan pernikahan, calon pengantin. Sepertinya beberapa psikolog di puskesmas juga sudah mulai mencanangkan program ini, dan itu sangat positif ya. Bagaimana program pelayanan sebelum menikah meliputi kesehatan fisik, kesehatan psikologis, kesehatan reproduksi. Nah, itu dibahas di situ di persiapan pranikah ini. Kemudian juga ada bagaimana soft skill kita, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita mengenal konflik dan resolusi konfliknya, itu juga perlu jadikan subbab ya, dijadikan bagian dari program edukasi pasangan. Yang ketiga adalah terapi pasangan dan keluarga. Nah, ini terapi yang hanya boleh dilakukan oleh psikolog dan psikiater. Di sini biasanya dilakukan ketika suatu keluarga ada masalah tertentu, entah itu sifatnya masalah dengan pasangan atau masalah dengan anak, atau mungkin masalah psikologis yang terjadi di salah satu anggota keluarga. Family therapy ini cukup efektif ya, cukup efektif untuk mengembalikan fungsi sosialnya individu yang mengalami permasalahan psikologis. Nah, sebenarnya untuk program penguatan keluarga ini kita bisa kita bisa atur sesuai dengan target apa yang ingin dicapai gitu. Dengan kita list gitu target apa yang ingin kita capai, harapannya kita bisa mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya bisa meningkatkan pengetahuan mengenai hubungan pernikahan, bentuk-bentuk cinta, bahasa cinta, intimasi seksual, kemudian kemampuan kita untuk mengenali tanda-tanda, misalnya tanda-tanda kalau pasangan kita sedang bad mood, apa yang bisa kita lakukan, apakah kita harus memulai komunikasi atau kita mengambil jarak sebentar sampai situasinya kondusif. Kemudian kita juga bisa mengenal tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, yang mungkin sering dikenal dengan toxic relationship ya. Meskipun saya bukan termasuk aliran orang-orang yang mudah melabel sebuah hubungan menjadi toksik gitu, tapi ini penting untuk dipelajari juga supaya kita bisa memiliki landasan hukum yang kuat gitu ya. Kalau menurut saya suatu keluarga dikatakan toksik ketika sudah keluar dari nilai-nilai yang dianut, entah itu nilai spiritualitas, nilai religiusitas, nilai-nilai norma yang sudah disepakati bersama gitu. Ketika salah satu sudah keluar, sudah melenceng dari norma yang sudah disepakati bersama, dapat dikatakan itu sebuah toksik ya. Kalau racun itu kan berarti harus ditawar gitu ya, harus ada penawarnya ya. Salah satu penawarnya ya dengan melakukan konseling keluarga ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan tujuan pernikahan yang realistis. Nah, biasanya nih kalau menjelang menikah gitu kan, lagi sayang-sayangnya ya, kita sedang sangat semangatnya untuk menyusun bagaimana rencana strategis pernikahan dalam 5 tahun ke depan. Wah, menyenangkan sekali ya sepertinya diskusi 5 tahun pertama pernikahan gitu ya. Begitu masuk tahun ke-6, kok sepertinya tujuan-tujuan ini sudah nggak relevan ya dengan kehidupan kita saat ini. Nah, itu nggak masalah untuk direvisi gitu. Makanya penting banget untuk membangun komunikasi, untuk terbuka dengan apa yang kita inginkan, apa yang pasangan kita inginkan, apa yang anak-anak inginkan, supaya itu tidak berbenturan, justru saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa meminimalisir agresi dalam hubungan pernikahan. Kalau kita mendapatkan persiapan yang cukup gitu, dengan mengikuti seminar pranikah, dengan mengikuti konseling pranikah sebelum kita memutuskan untuk menikah, harapannya kita bisa sama-sama tahu bahwa agresi ini sebenarnya bagian dari toksik ya, bagian dari hal-hal yang harus dihindari gitu, dan akan berdampak panjang gitu terhadap kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Selamat saling mencintai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.